warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian semua di rumah senantiasa diberi kesehatan dan selalu semangat untuk pembelajaran apapun, ya. Jadi, setiap pembelajaran Ustazah harap kalian tetap semangat, disemangati dirinya sendiri agar tetap menjadi siswa yang cerdas, paham, fakih, alim sesuai dengan tujuan kita, ya. Oke, anak-anakku semuanya, sesuai dengan janji Ustazah kemarin, hari ini kita akan mempelajari majas, ya. Apa itu majas? Majas itu adalah gaya bahasa. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan majas beserta jenis-jenis majas. Tapi sebelum itu, Ustazah akan menampilkan tugas tagihan kalian ya yang kemarin itu, karena kemarin sudah ada tugas. Nah, itu Ustazah ingin menampilkan beberapa anak yang sudah mengumpulkan. Nah, ini ternyata Ustazah lihat baru beberapa anak saja yang sudah mengumpulkan ya. Nah, baru sekitar 16 anak. Nah, ini Ustazah harap, ini kan kalian sudah kelas 9 ya. Ini nanti nilai akan jadi akumulasi nilai kalian ketika PAT nanti. Ketika kalian lulus nanti. Ketika di ujian sekolah nanti. Maka dari itu, usahakan tugas-tugas itu dimaksimalkan agar nilainya maksimal. Ya. Nah, kalau kemarin PTS sudah jelek, nah itu caranya mengangkat gimana? Ya dari nilai tugas kalian. Makanya setiap ada tugas, ada kuis, silahkan dikerjakan. Maka dari itu untuk anak-anakku yang lainnya, silahkan masih ditunggu untuk tugasnya ya. Ya, setiap tugas Ustazah nilai tentunya. Di sini terlihat ya, kejujuran, ketepatan waktu, kejujuran yang paling utama. Kalau kalian hanya melihat internet dan copy paste dari Brandly, ya di situ Ustazah kurangi poinnya. Dan untuk kalian yang sudah mengumpulkan tepat waktu, Ustazah juga beri apresiasi ya. Udah Ustazah tambahkan 10 poin agar nilainya maksimal. Maka dari itu Ustazah harap silahkan yang belum mengumpulkan bisa mengumpulkan secepat-cepatnya. Oke. Langsung saja kembali ke materi ya. Materi majas. Sebelumnya, Ustazah mau tanya dulu nih. Oke, kita tampilkan untuk PowerPoint-nya dulu. Apa itu majas? Nah, majas itu adalah gaya bahasa penulis dalam menyampaikan sebuah imajinatif dan kias. Kias itu adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Ya, jadi secara implisit. Kemudian, sebelum kalian mempelajari mengenai majas, silahkan simak video berikut ini. Nah, di sini nanti kalian akan diajak untuk bersenang-senang. Oh, majas itu seperti ini ya. Maka dari itu silahkan diamati dengan baik videonya dan ada apa saja di dalamnya. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang ada dimunculkan dalam video itu? Ada berapa majas di situ? Nah, silahkan simak video berikut. Tak henti kau kejar aku, manfaatkan kekayaan bahasamu, berharap efek tertentu lewat majas kau lancarkan jurusmu. Yang pertama personifikasi, kau bandingkanku dengan benda mati, bulan bersembunyi melihat cantikku katamu. Lalu ada metafora kau ungkapkan, aku bunga desa lewat asosiasi katamu, kita bagai langit dan bumi. Tak lupa kau hiperbola, bilang suara ku menuhi dunia.
Apakah yang lebih susah? Katanya kamu tak mau pasrah, menghafal maja sampai berdarah tanpa lelah. Sekarang alegori perasaanku kau jadikan juri, sampai nanti kau bisa memenangkan hati ini. Kemudian pleonasme progresmu selangkah maju ke depan. Apakah caramu berhasil? Aku tak tahu. Di metonimia kau bilang ku memabukkan, kau butuh hatimu. Lewat eufemisme kau rela jadi pramuismaku. Terakhir majas itote, semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil, aku mau. Nah, bagaimana nak tadi lagu Majas yang dinyanyikan oleh Alis ya, lagu Majas judulnya. Nah, di situ adalah lagu edukatif yang memperkenalkan Majas itu apa. Nah, di dalamnya tadi itu berisi beberapa majas yang sudah dibahas, yang akan kita pelajari. Ya, ada personifikasi, ada metafora, ada asosiasi, ada hiperbola, ada alegori, ada pleonasme, ada metonimia, ada eufemisme, ada litotes. Nah, kemudian untuk jenis-jenis majas sendiri, ya, sesuai yang akan kita pelajari, umumnya majas itu dibagi menjadi 4. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas sindiran, dan ada majas penegasan. Nah, dari sekian banyak yang disampaikan di lagu tersebut, ya, itu kebanyakan adalah majas perbandingan anak-anakku, ya. Jadi ada metafora, personifikasi, simile, asosiasi, hiperbola, litotes, eufemisme, alegori, metonimia, dan pleonasme. Untuk yang pertama, apa itu metafora? Nah, metafora itu adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, nah tadi, di video tadi kan ada, kau ungkapkan aku bunga desa. Bunga desa yang dimaksud itu bukan bunga yang ada di desa, tetapi adalah gadis yang paling cantik di desa tersebut. Kemudian contoh yang kedua itu adalah ia harus bekerja membanting tulang. Bukan tulangnya dibanting, bukan, tetapi di situ artinya makna denotasinya adalah bekerja keras. Nah, ini mengandung makna kias ya, bunga desa, banting tulang. Nah, ini merupakan ciri dari majas metafora, yaitu perlambangan menggunakan sebuah lambang. Ya. Kemudian, contoh lainnya adalah cuaca mendung karena raja siang. Raja siang itu apa sih? Tentu raja siang adalah matahari yang dimaksud. Nah, ini juga termasuk perlambangan dari sebuah matahari, seperti itu. Jadi bunga desa tadi lambang dari seseorang yang paling cantik di desa tersebut. Membanting tulang itu adalah bekerja keras, raja siang itu adalah matahari. Kemudian majas yang kedua adalah majas personifikasi. Dari kata dasar person. Person itu apa sih? Manusia. Oh, berarti di sini majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya apa? Nah, di video tadi juga ada bulan bersembunyi melihat cantikku, katamu. Nah, jadi di situ ada bulan. Bulan itu kan benda mati ya, tapi bisa bersembunyi seolah-olah seperti manusia, bisa sembunyi-sembunyi, bisa bersembunyi. Nah, kemudian ada contoh satu lagi yaitu awan hitam melahap langit dengan buasnya. Awan hitam itu benda mati, bisa melahap makan ya. Itu seolah-olah seperti manusia. Nah, itu merupakan ciri dari majas personifikasi.
Terus yang ketiga contohnya adalah peluit petugas kereta api menjerit di tengah hiruk-pikuk suasana stasiun. Peluit benda mati menjerit itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek yang lain yang sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Ya. Jadi simile ini adalah majas yang menyamakan dengan objek lainnya. Contohnya seperti ini. Bentuk alisnya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Seperti, nah ini diumpamakan objek yang rumit. Alisnya itu disamakan seperti semut hitam. Cirinya ada kata sepertinya. Kemudian, contoh yang kedua, senyumnya begitu manis, bagaikan mangga yang ranum. Senyum seseorang itu manis, ya, seperti mangga yang sudah masak. Maka dari itu, di sini untuk simile cirinya adalah maknanya denotasi, seperti mangga yang masak, seperti benar-benar mangga yang sudah matang. Manisnya itu seperti mangga yang sudah matang, jadi jelas artinya. Nah, beda hal dengan majas asosiasi. Di sini perbandingan terhadap dua hal yang berbeda, tetapi dinyatakan sama menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Ada kata seperti, bagai, bagaikan, bak, layaknya, laksana, ibarat. Contoh katanya, aku dan kamu bagaikan langit dan bumi. Nah, di situ aku dan kamu bagaikan langit dan bumi. Ada dua hal yang diperbandingkan di sini. Ya, aku dan kamu, langit dan bumi. Dan cirinya ada kata bagaikan. Kemudian contoh yang kedua, tatapan orang itu bak pisau yang baru diasah. Nah, Lous bedanya sama yang ini tadi apa? Ya. Nah, kalau ini denotasi, nah kalau contoh yang kedua ini yang menggunakan bak ini adalah makna konotasinya. Pisau yang baru diasah itu tajam. Berarti tatapan orang itu tajam, sangatlah tajam. Ada makna konotasinya. Jadi bak pisau yang baru diasah. Kalau tadi kan langsung mangga yang ranum, mangga yang manis. Yos aslinya artinya ya mangga yang manis. Kalau ini pisau yang baru diasah, pisau apa? Ya maksudnya pisau tajam. Berarti yang dimaksud bukan pisaunya, tetapi tatapannya. Jadi di sini menggunakan makna konotasi. Kemudian majas selanjutnya adalah majas hiperbola, yaitu majas yang memberi makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Ya, menggila ini bukan cumi-cuminya gila atau orang pasarnya jadi gila, bukan. Tapi harganya itu melonjak tinggi. Kemudian suaramu memenuhi seluruh dunia. Nah, ini seperti yang di video tadi, suaramu memenuhi seluruh dunia. Nah, ini melebih-lebihkan sekali ya. Masa iya, dunia itu kan luas, masa bisa semua dengar kan tidak. Maksudnya di sini hiperbola ya. Contoh lagi, gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar telah mencapai langit. Masa sih gedung kita sudah mencapai langit? Nah, masa sudah sampai melebihi luar angkasa kan tidak. Jadi di sini hanya perumpamaan yang melebih-lebihkan saja. Maknanya berlebihan. Kemudian ada majas litotes. Nah, majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar tidak terkesan sombong. Contohnya, terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku. Ya, di situ padahal memberikan mungkin hal yang mewah. Nah, tetapi bilang tidak berharga atau tidak seberapa. Terimalah pemberianku yang tidak seberapa ini, padahal mungkin harganya mahal. Ya, mungkin diberi hadiah yang mewah-mewah. Nah,
tapi bilangnya seperti itu. Atau mampirlah ke gubukku. Nah, padahal rumahnya tidak gubuk, sudah tembok, sudah mewah. Nah, seperti itu. Itu namanya menggunakan majas litotes. Kemudian ada majas eufemisme. Apa itu majas eufemisme? Adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Misalnya, sejak seminggu yang lalu ayahku dibebas tugaskan, ya. Padahal di sini artinya dipecat, ya, atau diberhentikan. Kemudian, kau rela jadi pramuwismaku, seperti di video yang tadi ya. Nah, di situ pramuwisma kan pembantu. Nah, tapi tidak menjadi pembantuku, tetapi langsung diperhalus menjadi pramuwisma. Kemudian yang H adalah majas perbandingan alegori atau majas perbandingan yang berlanjut. Nah, di situ kemudian utuh perbandingannya itu dan menyeluruh. Nah, contohnya, hidup ini diperbandingkan dengan perahu yang berlayar di lautan. Nah, perahu di sini bukan hanya perahu yang dimaksud, tapi secara keseluruhan. Ada nahkodanya, yaitu suaminya, mungkin istrinya yang jadi awaknya, awak kapalnya. Nah, dan anggota-anggota yang ada di dalam perahu itu, atau anggota-anggota keluarga yang ada di perahu itu. Lautan itu ibaratnya cobaan yang menghadapi sebuah rumah tangga. Nah, kemudian perasaanku kau jadikan juri sampai nanti kau bisa memenangkan hati ini. Nah, yang di sini yang dimaksud bukan hanya hatinya saja yang dimenangkan, tetapi keseluruhan, semuanya, orangnya yang dimaksud. Itu namanya majas alegori. Kemudian majas metonimia, yaitu majas yang memindahkan suatu pengertian kepada pengertian yang lain dengan menyebutkan merek terkenal dari benda itu. Contohnya, nah ini biasanya banyak ya yang kita sebutkan misalnya. Contohnya ini ada yang di video tadi ya, ku memabukkan, kau butuh antimo. Nah, antimo. Padahal obat mabuk tidak hanya antimo, ada yang lain, tetapi di sini menyebutnya antimo. Pakailah Honda itu, biar kamu cepat sampai pasar. Padahal di situ mungkin mereknya Yamaha atau Kawasaki, tapi di situ orang nyebutnya Honda karena ya memang dulu awal muncul itu mungkin Honda yang ditemui oleh orang itu, makanya semuanya disebut Honda. Nah, contohnya ini juga saya pakai odol untuk menyikat gigi. Padahal odol itu merek odol, merek pasta gigi. Ya. Odol itu merek dari luar negeri. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian yang J adalah pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah majas perbandingan yang menggunakan beberapa kata bersinonim bersamaan dengan satu kalimat. Bersamaan dalam satu kalimat. Jadi kalau di sini kalau dinilai ya seperti kalimat tidak efektif lah. Fungsinya adalah memberi penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contohnya, yang di video tadi ya, progresmu selangkah maju ke depan. Sudah maju itu kan ya ke depan. Ya masa maju ke belakang kan nggak ada. Nah, adanya mundur ya ke belakang. Masa mundur ya memang adanya mundur ke belakang. Nah, seperti itu. Padahal cukup saja mungkin progresmu selangkah lebih maju. Nah, seperti itu kan bisa. Nah, kalau di sini pleonasme dia menggunakan majas yang perbandingan yang menggunakan kata yang bersinonim sama. Kemudian contoh yang kedua, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas, sudah sangat amat cerdas sekali. Nah, itu majas pleonasme atau menandakan cerdas yang luar biasa. Majas yang di situ sinonimnya sebenarnya sama ya. Sangat itu juga amat itu sama artinya. Cerdas juga cerdas sekali. Nah, sangat cerdas padahal cukup seperti sangat cerdas saja sudah cukup, sudah efektif. Tapi di sini menggunakan majas pleonasme. Nah. Kemudian setelah majas perbandingan tadi ya, ada sampai poin C ya, ada 10 poin di situ. Kemudian di sini adalah majas pertentangan.
Contohnya adalah paradoks. Paradoks itu adalah pengungkapan menyatakan dua hal yang seolah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Contohnya, nah ini, hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Di sini ada dua kalimat atau kata yang bertentangan, tapi dalam satu kalimat. Ya, hati boleh panas, tetapi kepala harus dingin, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Kemudian, majas sindiran. Majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu. Terlihat seperti kertas diremas-remas. Nah, ini menyindir ya. Contoh masa yang tidak pernah disetrika bisa halus, kan nggak mungkin rapi. Nah, dan dibandingannya seperti kertas diremas-remas, padahal kertas diremas-remas itu kan lecek ya. Nah, yaitu maksud sindiran. Contoh lainnya misalnya, bersih sekali kelasmu sampai-sampai semua kertas dan sampah mengumpul jadi satu di depan pintu. Itu juga termasuk majas sindiran. Contohnya lagi, bagus sekali tulisanmu sampai tidak dapat dibaca. Itu menyindir saking indahnya sampai tidak bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ada majas penegasan, yaitu repetisi. Contohnya, ada majas perulangan frasa, kata, kalimat yang dianggap penting. Ya, jadi ini tujuannya adalah memberikan tekanan yang diulang. Contoh, maaf ini ada typo sedikit ya. Aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku mati tanpamu. Di sini ada kesalahan, ini hasilnya diulang dan ini contoh. Memetiknya itu harusnya pakai R, memetik itu pakai K bukan C. Nah, ini ada kata perulangan aku di sini. Nah, ini merupakan majas repetisi. Nah, oke. Ini sampai di kuis singkat ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan di link tugas. Nanti ada beberapa pertanyaan di Google Form-nya. Ini pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, silahkan disimak video berikut ini. Dalam diam ada luka yang tertawa riang. Dan hening yang menangis terlalu dalam. Ribuan cahaya hilangkan gelap, menatapmu tak kuat. Nah, dari video tadi, majas apakah yang ada di dalam potongan lirik tersebut? Dalam diam ada luka yang tertawa riang dan hening yang menangis terlalu dalam. Nah, di sini kira-kira apa majas yang tepat di dalam potongan lirik tersebut? Silahkan dijawab di Google Form nanti untuk nomor 1. Nomor 2, silahkan juga disimak video berikut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Oke, tadi videonya. Nah, kira-kira majas apakah yang ada di dalam potongan lirik tersebut? Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya. Nah, itu kira-kira apa? Nah, nanti dijawab di link Google Form. Oke, sekian dari Ustadzah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Ditunggu tugasnya ya anak-anak.
Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.